Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita waktu dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat dan suasana yang berbahagia ini. Yang saya sayangi dan yang saya hormati ibu-ibu peserta KPM PKH sekalian. Jadi ibu-ibu, seperti biasa kita melakukan kegiatan pertemuan kelompok setiap bulannya atau yang dinamakan dengan P2K2. Ya ibu-ibu, gimana ibu-ibu, sehat ibu-ibu? Alhamdulillah ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, waktu yang lalu kita sudah membahas materi tentang bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Iya ibu-ibu. Jadi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya mau bertanya kepada ibu-ibu, bagaimana kira-kira tips menjadi orang tua yang lebih baik? Caranya ibu-ibu. Ya yuk ibu, tunjuk tangan ibu-ibu, siapa yang tahu cara pertama? Ya Ibu Rina, yang mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Yang kedua siapa lagi ibu-ibu? Ibu Sari? Ya, sejalan antara perkataan dan perbuatan. Nah, selanjutnya ibu-ibu. Nah, Ibu Lena. Iya, selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Nah, yang selanjutnya. Iya, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Selanjutnya, Bu. Iya, ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Pintar, Bu. Dua lagi, Bu. Siapa lagi, Bu? Iya, ayah dan ibu saling berdiskusi dalam memutuskan bersama hal yang terkait tentang pengasuhan anak. Selanjutnya, Ibu, satu lagi. Ya, Ibu Rida. Ayo, silakan. Ya. Iya, ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Jadi ibu-ibu, saya tanya lagi, sudah dipraktikkan belum di dalam rumah tangga ibu-ibu masing-masing dengan si bapak? Alhamdulillah udah ya ibu-ibu. Iya. Yang belum siapa? Ayo ibu-ibu tunjuk tangan. Iya. Jadi saya sarankan kepada ibu-ibu untuk segera mempraktikannya ya ibu-ibu, karena ini berkaitan penting dengan keluarga kita. Bagaimana caranya supaya keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Jadi untuk selanjutnya ibu-ibu, kita akan membahas tentang memahami perkembangan dan perilaku anak. Jadi di sini ibu-ibu, kita akan membahas tentang cara bagaimana kita memahami perilaku dan perkembangan anak. Di sini ada 2 poin penting yang kita bahas, yaitu yang pertama, cara meningkatkan perilaku baik anak, dan yang kedua, cara mengurangi perilaku buruk anak. Jadi di sini ibu-ibu, saya mau tanya, ibu-ibu di rumah pernah nggak memuji anak-anaknya sebelumnya? Iya, pasti pernah dong ya ibu-ibu. Saya yakin ibu-ibu ini ibu-ibu yang hebat dong. Jadi di sini ibu-ibu, kita sebagai orang tua perlu sering-sering memuji anak kita, karena kita juga sebagai orang tua, apabila ada orang yang memuji kita, kita akan merasa senang dan bahagia ibu-ibu. Iya ya ibu-ibu. Jadi di sini ibu, saya mau mengajak ibu-ibu sekalian berdiskusi. Jadi saya minta ibu-ibu berhadapan, berpasang-pasangan ya ibu-ibu. Berpasang-pasangan. Jadi Ibu Lina dan Ibu Sari, ayo berhadap-hadapan. Nah, jadi di sini saya minta ibu-ibu memikirkan hal baik apa yang ada dalam anak masing-masing. Ayo ibu-ibu, sebanyak-banyaknya ya ibu-ibu. Saya kasih waktu 3 detik, Bu. Udah ibu-ibu? Udah. Jadi di sini ibu, contohnya ya, Ibu Sari dan Ibu Lina. Nah, Ibu Sari coba ceritakan kepada Ibu Lina,
hal-hal baik apa yang ada pada anak-anaknya. Begitu juga dengan Ibu Lina. Coba ceritakan kepada Ibu Sari hal-hal baik apa yang ada pada anak Ibu kepada Ibu. Udah Ibu-ibu? Nah, jadi di sini sebagai orang tua itu sangat, ya Ibu-ibu, iya. Ya begitu Ibu-ibu, iya. Jadi di sini kita sebagai orang tua harus sering-sering memuji anak kita, karena apabila kita memuji anak kita maka dia akan senang, merasa senang. Nah, jadi contohnya di sini ya Ibu-ibu, ketika anak kita mendapat nilai bagus pada pelajaran sekolahnya ya Ibu-ibu, kita sebagai orang tua harus memuji anak kita. Wah, pintar sekali kamu nak, gitu ya kan Ibu-ibu. Dengan sendirinya anak akan senang dan akan memicu motivasinya lebih giat lagi untuk belajar ya Ibu-ibu. Nah, selain itu ada satu cara lagi ya Ibu-ibu, cara meningkatkan perilaku baik anak. Jadi yang pertama tadi, cara meningkatkan perilaku baik anak yaitu dengan memuji sifat dan perilaku baik anak. Dan yang kedua adalah memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai kemampuan orang tua ya Ibu-ibu. Jadi di sini Ibu-ibu, kita sebagai orang tua sudah pernah belum memberi penghargaan kepada anak-anak kita yo Ibu-ibu? Sudah belum? Iya. Sudah ya Ibu-ibu? Sesekali iya, sesekali ya, iya bagus. Jadi gini ya Ibu-ibu, kita perlu memberi penghargaan kepada anak kita. Sebagai contoh kan, ketika kita menyuruh anak-anak kita untuk membantu kita mengerjakan pekerjaan rumah, contohnya, nak tolong bantu ibu menyapu halaman rumah, gitu ya kan Ibu-ibu. Jadi setelah mereka selesai mengerjakan pekerjaan itu, kita sebagai orang tua sebaiknya mengucapkan terima kasih kepada anak tersebut. Dengan kita berterima kasih, mereka sebagai seorang anak merasa dihargai, dan dengan sendirinya mereka akan merasa senang dan mengerjakan tanpa disuruh, akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Iya, selain itu apabila anak kita melakukan perilaku baik, tidak ada salahnya kita memberi penghargaan. Iya, penghargaan itu tidak mesti harus mahal loh Bu. Misalnya kan kita memasak makanan kesukaannya kan, atau kita mengajak anak kita jalan-jalan, tidak mesti kita harus memberi HP Ibu-ibu, tidak mesti ya. Nah, dengan begitu anak kita juga akan merasa senang, mereka akan termotivasi, mereka akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik yang mereka anggap itu adalah baik. Ibu-ibu. Jadi sampai di sini Ibu-ibu, ada yang kurang mengerti? Saya kasih waktu untuk bertanya Ibu-ibu. Iya, saya pikir ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang pintar dan ibu-ibu yang hebat ya Ibu-ibu. Saya pikir ibu-ibu pasti mengerti ya. Iya. Jadi di sini Ibu-ibu, untuk materi kita kali ini saya sarankan kepada ibu-ibu untuk mempraktikkannya di rumah ya Ibu-ibu, karena ini sangatlah penting untuk keluarga kita. Karena memang kita di sini, walaupun saya di sini menjelaskan kepada ibu-ibu, sebenarnya kita ini sama-sama belajar ya Ibu-ibu. Nah, jadi apabila tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi, saya rasa materi kita untuk kali ini cukup sampai di sini saja ya Ibu-ibu. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu.